Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan barisan pohon bambu yang meliuk diterpa angin, hiduplah seorang lelaki bernama Raka. Usianya sekitar 30-an. Tubuhnya kurus karena sering kerja serabutan, dan wajahnya keras penuh garis letih. Pekerjaannya tidak tetap, kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi buruh tani, bahkan tak jarang ngamen di pasar hanya untuk sekadar bisa beli beras 1 kilo. Hidupnya serba kekurangan. Tapi yang paling membuat orang tak nyaman dengan Raka adalah sifatnya. Mulutnya sering iri dan tak pernah puas. Setiap kali ia melihat tetangganya beli motor baru, ia menggerutu dalam hati. Ketika ada keluarga di sebelah rumah yang bisa renovasi dapur, Raka langsung berkomentar pedas. Pamer, tok, duit, entek yo mung seko utang. Begitu gumamnya sambil cemberut. Dalam hati kecilnya, Raka merasa dunia tidak adil. Ia kerja keras banting tulang, tapi hasilnya tetap saja tidak bisa membuat hidupnya lebih baik. Sedangkan orang lain yang terlihat santai, justru rezekinya lancar. Malam-malam di desa itu biasanya tenang, lampu jalanan jarang. Hanya ada temaram dari lampu minyak di teras rumah warga. Suara jangkrik bersahut-sahutan, kadang diiringi gonggongan anjing yang menyalak. Entah karena apa, Raka sering duduk sendirian di beranda rumah reotnya, memandangi langit penuh bintang sambil menghisap rokok kretek murahan. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa enaknya jika ia bisa punya rumah besar, motor gede, dan uang yang tidak habis-habis suatu. Malam ketika Raka nongkrong di pos ronda bersama beberapa orang tua kampung, obrolan mengalir ke arah hal-hal mistis. Orang-orang tua itu biasanya suka membicarakan kisah-kisah aneh, sekadar pengisi waktu. Salah seorang lelaki tua yang dipanggil Mbah Karto berkata dengan suara pelan, "Nek wong pengen sugi cepet ono dalane. Nanging dalan iku ora lumrah, ora gampang. Ono sing jenenge pesugihan boneka jerangkong." Semua yang ada di pos ronda langsung hening sejenak. Angin malam berhembus, membuat lampu sentir bergoyang. Bayangannya menari di dinding bambu. Raka menelan ludah, pura-pura tidak peduli. Tapi telinganya terarah penuh. Pesugihan boneka jerangkong, pikirnya. Baru kali ini ia dengar istilah itu. Mbah Karto melanjutkan, jerangkong iku boneka gawean sing dudu boneka sembarangan. Ono aizin, ono pamomong sing dompleng. Wong sing duweni bisa sugih, rezekina lancar. Nanging kabeh kuwi mesti ono tumbale. Suaranya merendah, seperti sengaja dibiarkan samar agar menambah seram suasana. Orang-orang tua lain manggut-manggut. Ada yang nyeletuk, "Aku diu tahu krungu, boneka jerangkong iku dudu mainan, sing ditumbali kuwi nyawa bayi." Ngeri tenan. Raka mendengar itu dengan mata membesar. Bayangan tentang kekayaan langsung terlintas di benaknya. Ia tertawa kecil, menutupi rasa penasarannya. Paling cerita ngibul. Wong tuwa koyo ngene senengane ngegawe dongeng aneh-aneh, gumamnya dalam hati. Ia lalu pura-pura cuek, mengalihkan obrolan ke topik lain. Namun sesampainya di rumah, kata-kata itu tidak hilang dari kepalanya. Pesugihan boneka jerangkong, kaya mendadak tumbal bayi. Bayangan menyeramkan itu justru bercampur dengan rasa iri dan ambisinya. Ia membayangkan dirinya naik motor gede, orang-orang menunduk hormat, dan istrinya bisa pakai perhiasan emas berkilau. Ia berbaring di tikar lusuh, tapi matanya tak bisa terpejam. Suara jangkrik terasa semakin nyaring, seolah ikut menertawakan kemiskinannya. Keesokan harinya, saat Raka membantu di sawah, pikirannya tidak fokus. Cangkul di tangannya bergerak pelan. Sesekali ia menatap jauh. Temannya, Samin, heran dan bertanya, "Rak, kau melamun weh? Nggak biasanya kowe diem." Raka tersentak, buru-buru tersenyum. "Ora opo-opo, Min. Pikiranku mumet mikir duit weh." Samin tertawa kecil. "Yo kape wong mikir duit, Rak. Tapi ojo nganti kowe kepikiran aneh-aneh. Rezeki kuwi wes ono ting ngatur." Kata-kata itu justru membuat hati Raka makin panas. Ia merasa Samin sok bijak. Malam sebelumnya ia dengar tentang pesugihan, dan sekarang ia semakin yakin kalau rezeki bisa diatur dengan cara lain, bukan cuma kerja keras. Malam itu, setelah istrinya dan anak kecilnya tertidur, Raka kembali duduk di beranda. Angin malam dingin menusuk tulang, tapi pikirannya tetap berkecamuk dalam kesunyian itu. Ia seolah mendengar bisikan samar. Suara itu tidak jelas dari arah mana datangnya, namun terdengar lirih. Dekat telinganya, "Yen Cho Penjen Suji, goleki boneka jerangkong, sugih saklawase, nanging kudu wani bayar." Raka merinding. Ia memandang sekeliling tapi tidak eda. Siapes pohon pisang di samping rumah bergoyang pelan diterpa angin. Suaranya menyerupai desisan. Ia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. "Iki mang pikiranku dewe gara-gara cerita mbah-mbah kuwi.
katanya mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu seperti terus menempel, menggaung di kepalanya. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Raka semakin kuat. Ia mulai mencari tahu. Lebih baik, ia sengaja mampir ke rumah Mbah Karto dengan alasan biasa. Padahal diam-diam ingin menggali informasi. "Mbah, jaman biyen beneran ono wong sing nganggo pesugihan kuwi?" tanya Raka hati-hati. Mbah Karto menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Ono, Rak. Aku diyu tau weruh akibat wong kuwi sugih mendadak. Kabeh wong heran. Nanging, ora suwe, anake siji-siji mati. Bein ora ono sing slamet. Mbok yakin pengen krungu kritane luwih jero." Degup jantung Raka makin cepat. Ada rasa takut, tapi lebih besar rasa ingin tahu. Ia mengangguk pelan. Mbah Karto pun menceritakan bagaimana puluhan tahun lalu ada seorang juragan desa yang konon memakai boneka jerangkong. Rumahnya megah, sawannya luis, dagangannya selalu laris. Namun setiap kali keluarganya punya bayi itu tidak pernah bisa bertahan hidup lebih dari sebulan. Akhirnya juragan itu mati dengan cara mengenaskan. Tubuhnya kering seperti tinggal, tulang belulang, sementara boneka jerangkong ditemukan duduk di dadanya. Cerita itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Tapi bukannya takut, ia malah semakin penasaran. Kalau benar bisa bikin sugih, apa salahnya coba sekali, pikirnya. Logika sehatnya sudah mulai kabur oleh bayangan kekayaan. Ia berjalan pulang dengan langkah tergesa. Hatinya resah sekaligus bersemangat. Malam berikutnya, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Raka, kowe ora puas karo uripmu? Tu goleki aku. Ing tengah alas sing wingit skau bakal namu dalan sugi." Raka terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Istrinya masih terlelap, anaknya kecilnya meringkuk di samping. Ia duduk, memandang keduanya dan rasa bersalah sempat menyelinap. Tapi bayangan rumah besar, mobil dan uang yang berlimpah langsung menutupi rasa itu. Hatinya benar-benar sudah mulai goyah. Beberapa malam ia gelisah, tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba melupakan cerita itu, suara bisikan selalu datang. Kadang dalam mimpi, kadang saat ia terjaga, bahkan di siang hari, saat berjalan di pematang sawah. Ia merasa ada bayangan hitam yang mengikuti langkahnya. Akhirnya, Raka sampai pada satu titik di mana ia yakin bahwa semua yang ia dengar bukan kebetulan. Ia mulai percaya kalau boneka jerangkong itu benar-benar ada, dan itu adalah jalan keluar dari penderitaannya. Ia tidak lagi menganggap cerita Mbah Karto sebagai dongeng. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Aku kudu nemo kake boneka kui, opo we. Tumbale, aku siap." Dan sejak malam itu, hidup Raka tidak pernah sama lagi. Ia telah membuka pintu ke jalan gelap yang tidak semua orang berani lewati. Setelah malam-malam sebelumnya dihantui rasa penasaran, akhirnya Raka mulai berusaha mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan boneka jerangkong. Ia tidak berani bertanya terang-terangan pada banyak orang karena takut dianggap gila atau malah membuat orang curiga. Namun, keinginannya untuk kaya begitu besar sampai-sampai ia rela menebalkan muka. Ia mendatangi beberapa orang yang dikenal punya ilmu atau disebut orang pintar di desa sekitar. Di rumah pertama, ia datang pada seorang dukun pijat yang cukup tua. Ia pura-pura hanya ngobrol biasa, tapi akhirnya pertanyaannya meluncur juga. "Peit, jenengan tahu krungu ora bab pesugihan boneka jerangkong?" Lelaki tua itu langsung terdiam, menatap Raka dengan tatapan tajam. "Ra, ojo sembarangan ngomong, kui barang bebayani. Sing melebiu dalen, ora ono sing metu slamet. Kau izi enem izi du anak. Ojo nganti kepikiran, mengko malah cilaka." Raka hanya nyengir, berpura-pura tidak serius. Ia pamit, tapi hatinya semakin penasaran. Larangan itu justru bagai api yang menyulut semangatnya. Ia merasa seperti ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari orang-orang. Kalau memang berbahaya, kenapa dulu ada orang yang berani? Dan kalau memang benar, berarti aku juga bisa. Begitu pikirnya beberapa hari. Kemudian, ia mendatangi seorang kiai kampung yang dikenal bijak. Awalnya ia bertanya soal doa rejeki, lalu pelan-pelan mengarahkan obrolan ke arah yang ia inginkan. "Kiai, nenek wong pengen sugih cepet, opo pancen mengana dalan iring sing nganggo tumbal kuwi?" tanyanya hati-hati. Kiai itu langsung menghela napas panjang, menepuk bahu Raka. "Rejeki wis ana sing ngatur. Nak, ora kabeh kudu digoleki nganggo cara sing ora halal. Pesugihan kuwi jebakan, sing dadekake wong malah rusak urip. Kowe ojo ngatekno bisikan kaya ngono. Kuwi dudu saka Gusti Allah." Raka hanya menunduk, pura-pura manut. Tapi di dalam hati, kalimat itu justru membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang nyata di balik cerita pesugihan itu. Kalau tidak ada,
Kenapa orang-orang begitu serius melarang? Larangan demi larangan justru membuatnya semakin ingin tahu. Hari-harinya terasa panjang. Setiap ia menutup mata, bayangan boneka jerangkong yang belum pernah ia lihat itu selalu muncul. Ia membayangkan boneka kecil dengan wujud menyeramkan, tapi yang bisa membuatnya kaya raya. Bayangan itu terus mengganggu pikirannya sampai ia tidak bisa tidur nyenyak. Akhirnya, ia membuat keputusan. Malam Jumat Kliwon, malam yang sering disebut malam wingit, ia akan pergi ke hutan larangan di pinggir desa. Hutan itu dikenal angker sejak lama. Tidak ada warga yang berani masuk ketika malam tiba, apalagi sendiri. Konon di dalam hutan itu sering terdengar suara gamelan, padahal tidak ada orang. Kadang ada yang melihat sosok tinggi besar melintas di antara pepohonan. Namun bagi Raka, semua cerita itu tidak lebih dari tantangan. Ia sudah menutup mata pada rasa takut, yang ada hanya tekad menemukan boneka jerangkong malam itu. Setelah semua orang di rumahnya tertidur, Raka diam-diam bangun. Ia mengambil senter kecil, membawa sebatang rokok, lalu berangkat dengan langkah cepat. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Jalan desa yang gelap hanya diterangi sinar bulan yang redup. Suara menggonggong keras saat ia melewati beberapa rumah, seolah menggertak langkahnya. Begitu sampai di tepi hutan, suasana langsung berubah. Angin seakan berhenti, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Kadang diiringi suara burung hantu yang melengking. Pohon bambu bergesekan, menimbulkan suara berdecit yang membuat bulu kuduk berdiri. Di depan matanya, hutan itu tampak pekat. Seperti gerbang menuju dunia lain, Raka menelan ludah, menatap dalam gelap, lalu melangkahkan kakinya masuk. Setiap langkah menimbulkan bunyi ranting patah. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat rasa merinding yang menjalar dari tengkuknya. Bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh, seperti kemenyan yang terbakar samar. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Saat menyorotkan senter, hanya terlihat bayangan yang cepat sekali menghilang. Jantungnya berdegup keras, tapi ia terus maju. Bisikan yang dulu sering terdengar di telinganya kini kembali muncul. Lebih jelas, wis cedak Raka, terus no lakumu. Aku ngenteni. Ia hampir menjatuhkan senter karena tangannya gemetar. Namun bisikan itu sekaligus menjadi pemandu. Dengan langkah ragu tapi nekat, ia mengikuti arah yang seolah ditunjukkan. Tidak jelas jalan setapaknya, hanya semak belukar yang tinggi. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Di tengah pepohonan besar yang rapat, berdiri sebuah gubuk tua. Atapnya dari rumbia sudah hampir roboh, dinding bambunya penuh lumut, dan pintunya hanya sepotong kayu yang tergantung miring. Dari gubuk itu, terlihat asap tipis mengepul, menebar, bau kemenyan yang menusuk hidung. Raka menahan napas, tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seakan tertahan. Dari celah pintu gubuk, ia melihat ada cahaya redup berwarna merah. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Saat itulah ia melihat sosok di dalam seorang kakek berjubah hitam, duduk diam di lantai tanah. Rambutnya panjang terurai, kulit wajahnya keriput seperti kulit ular, dan matanya menyala merah, seperti bara api yang berkobar dalam kegelapan. Kakek itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Raka yang baru datang. Jantung Raka hampir meloncat keluar. Keringat dingin mengucur deras. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, kakek itu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya lebar, menyingkap gigi yang hitam dan runcing. Suaranya berat, dalam, namun jelas terdengar di telinga Raka. Kowe teka Arab Sugi. Tu. Nanging elinga. Kabeh ana regane. Raka terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Suara itu seperti langsung menusuk ke dalam dadanya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia takut luar biasa, tapi di sisi lain, hatinya membara karena merasa inilah kesempatan yang ia tunggu. Kakek itu menggerakkan tangannya pelan, dan pintu gubuk yang miring terbuka lebih lebar, seolah mempersilahkan Raka masuk. Lebokna, Raka yen pancen atimu wis mantap, aku bakal nuduh hake dalane. Dengan langkah ragu, Raka masuk ke dalam gubuk itu. Begitu ia melangkah, udara di dalam terasa lebih berat, bau kemenyan semakin pekat. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka kecil berbentuk kerangka, terbuat dari tulang yang disusun rapi, dililit, kain hitam lusuh, dengan rambut panjang yang jelas bukan buatan. Boneka itu duduk tegak di atas sesaji, dikelilingi bangga-bangga layu dan mangkuk kecil berisi darah ayam yang sudah menghitam roka tersekat. Matanya tak bisa lepas dari boneka itu, dan seolah tahu sedang diperhatikan, boneka itu bergerak sedikit. Kepalanya miring, matanya yang kosong menatap lurus ke arah Raka.
Suara kakek berjubah hitam kembali terdengar. Iki sing kau geliki boneka jerang. Kabeh wong sing wani enjagalan nguripi bakal sugih ora ana entak. Nanging tumbale dudu cilik. Kowe kudu wani ngorbanake nyawa bayi. Suara itu menggema di telinga Raka, membuat tubuhnya bergetar. Hebat, namun anehnya, ketakutan itu bercampur dengan rasa terpesona. Ia tahu, inilah jalan yang ia pilih. Di dalam gubuk tua yang remang, asap kemenyan semakin menyesakkan dada. Raka berdiri kaku. Matanya terpaku pada boneka kecil yang diletakkan di atas tampah bambu berisi sesaji. Boneka itu benar-benar menyeramkan. Kerangkanya tersusun dari tulang-tulang kecil. Jelas bukan mainan biasa. Kain hitam kusam membungkus sebagian tubuhnya, tapi cukup longgar untuk memperlihatkan tulang-tulang yang rapuh. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, dan yang paling membuat Raka hampir tak bisa bernafas adalah bola mata boneka itu kosong. Hanya dua lubang hitam yang seperti mampu menghisap pandangan siapa saja yang berani menatap kokek berjubah. Hitam duduk di seberang boneka itu, menatap Raka dengan senyum tipis. Senyum yang tidak wajar, penuh makna yang sulit ditebak. Suaranya berat ketika akhirnya ia kembali bicara. Iki sing kau karopki, rah, boneka jerangkong. Yen kau wani, iki bakal dadi jalan sugihmu. Nanging kudu kowe elinga kabeh sing diwenehke bakal ana gantine. Raka mencoba menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi bibirnya seolah terkunci. Kakek itu lalu mengulurkan tangannya yang kurus, keriput, dengan kuku panjang menguning. Di telapak tangannya yang gemetar ia menyodorkan boneka itu. Jupuk, katanya lirih, tapi tegas. Dengan tangan gemetar, Raka mendekat. Hatinya berperang hebat. Ada suara kecil dalam dirinya yang berteriak agar ia lari, agar ia meninggalkan Semo ini. Namun suara lain jauh lebih keras menggema di kepalanya. Bayangan rumah megah, mobil mengkilap, istrinya memakai emas, anaknya sekolah di tempat bagus. Semua itu menutup rasa takutnya. Ia pun mengulurkan tangan, menyentuh boneka itu. Begitu jarinya bersentuhan dengan boneka, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang merayap dari jari, naik ke lengan, lalu masuk ke dada. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai ia merasa dadanya akan meledak. Boneka itu lebih berat dari yang ia kira, seperti memegang benda hidup, bukan sekadar kerangka kecil. Kakek berjubah hitam mengangguk pelan, matanya menyala semakin merah. Wis, saiki boneka kui, wis kenal karo awakmu. Nanging kanggo nguripi, kanggo ngegawe dheweke dadi sumber rejeki, kudu ono perjanjian. Perjanjian sing ora aiso dibatalke. Raka menatap kakek itu dengan wajah pucat. Perjanjian opo kek? Suaranya serak hampir tak keluar. Kakek itu menunduk sebentar, lalu berkata, tumbal bayi. Saben boneka iki butuh jiwa bayi kanggo mangan. Yen wis entuk, dheweke bakal mbalesmu nganggo rejeki tanpa batas. Yen kau men kal, yen koe ora gelem menahi, dheweke sing bakal njupuk uripmu lan keluargamu. Ucapan itu membuat tubuh Raka gemetar hebat. Bayangan anaknya yang masih kecil terlintas di kepalanya, tapi hanya sebentar. Setelah itu, bayangan kekayaan kembali muncul, menutupi semua ketakutannya. Ia berpikir cepat, mencoba menenangkan diri. Sekali aja, cukup sekali aja. Setelah itu, hidupku bakal enak, gak perlu susah lagi. Kakek itu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik jubahnya. Bilahnya berkilau samar diterangi cahaya merah dari lampu minyak. Tanda tanganmu. Ora nganggo tinta. Perjanjian iki kudu nganggo getihmu diu. Yen wis kau teken boneka iki dadi kancamu, dadi penopang uripmu. Nanging kudu kowe gelem tanggung jawab. Raka menatap pisau itu, lalu menatap boneka jerangkong di tangannya. Detak jantungnya semakin cepat, tapi rasa serakah menutup semua. Logika? Ia mengangguk pelan. Aku gelem. Kakek itu tersenyum lebar, mengangkat alisnya, lalu menarik tangan Raka. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia menggores ujung jari Raka dengan pisau. Darah segar langsung mengalir, menetes ke lantai tanah yang dingin. Kakek itu menaruh sebuah daun lontar tua di depan Raka. Di atasnya terdapat tulisan kuno yang tidak ia pahami. Tetesno getihmu, ingkene. Iki tanda yen kau wis lan uripmu marang perjanjian iki, kata kakek itu. Dengan tangan gemetar, Raka membiarkan darah dari jarinya jatuh ke atas daun lontar. Begitu tetesan darah pertama mengenai permukaan, tulisan kuno itu langsung berpendar merah, seperti menyala. Hirap, Raka terperanjat, tapi kakek itu hanya tertawa kecil. Suaranya berat dan bergema. Wisah, saiki boneka jerangkong resmi dadi kagunganmu. Boneka yang sedari tadi diam,
tiba-tiba bergerak pelan. Kepalanya menoleh ke arah Raka, lubang matanya yang kosong seperti menatap dalam. Lalu terdengar suara lirih, suara bayi menangis samar keluar dari arah boneka itu. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduk Raka berdiri tegak. Raka hampir menjatuhkan boneka itu, tapi kakek hitam menahannya. Ojo wedi, iki tanda dewoke wis urip. Dueke ngerti jenenge sapa sing wis dadi majikan. Saiki kau kudu nediek. Tumbal yen ora dewi ke sing bakal njupuk sing paling cedak karo awakmu. Hati Raka berdegup kencang. Kata-kata itu langsung mengingatkannya pada anaknya di rumah. Ia sadar betul bahwa perjanjian ini bukan main-main, tapi ia mencoba menipu dirinya sendiri. Sekali aja, habis itu semua beres. Gumamnya lirih. Kakek itu menatap Raka dalam-dalam. Rak, saiki kowis ora iso monder, yen atimu mundur. Boneka iki bakal dadi malapetaka kanggo uripmu. Nanging yen kowe konsisten, kabeh kekayaan bakal dadi milikmu. My Karen Tenen, nanging wektu ora suwe. Duweke butuh bayi sak durunge purnama sabanjure. Suara itu bergema di telinga Raka. Ia menunduk, memandang boneka jerangkong yang kini terasa hidup di tangannya. Boneka itu bergerak sedikit siken menente. Sesuatu? Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini lebih jelas, membuat kepala Raka pening. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada, seolah berasal dari dalam kepalanya. Kakek hitam kembali berkata, mulihna boneka iki, simpen ing panggonan sing petang, ojo nganti wong liya ngerti. Saben wengi, bakar kemenyan kanggo dheweke, wenehi sesaji lan elinga. Dheweke bakal tansah nuntut, kau bakal suji nanging jiwa bayi bakal dadi panganane. Dengan langkah goyah, Raka keluar dari gubuk itu. Boneka jerangkong berada dalam genggamannya. Hutan terasa semakin pekat. Suara-suara malam terdengar lebih menyeramkan dari sebelumnya. Di telingganya, tangisan bayi samar-samar terus mengikuti. Ia berjalan tergesa, hampir berlari, hingga akhirnya keluar dari hutan. Saat sampai di jalan desa, kakinya terasa lemas. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Bulan bulat menggantung di langit, cahayanya redup tertutup awan tipis. Raka memandangi boneka itu sekali lagi. Tubuh kecilnya diam, tapi matanya yang kosong seperti masih hidup. Dalam hati, Raka berkata pada dirinya sendiri, aku wis melebu dalan iki, ora ana maneh sing aiso mundur. Yen iki tumbas kanggo masa depanku, aku kudu wani. Sing penting, aku sugih. Ia pulang ke rumah dengan pikiran kacau, tapi di balik semua rasa takut, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum orang yang sudah dibutakan oleh keserakahan. Sejak malam ia membawa pulang boneka jerangkong itu, hidup Raka perlahan berubah. Awalnya ia menyimpan boneka itu di dalam lemari tua di kamarnya, ditutupi kain putih supaya istrinya tidak curiga. Setiap malam ia melakukan apa yang diperintahkan kakek berjubah hitam di gubuk wingit itu. Menyalakan kemenyan, menaruh sesaji berupa kopi pahit dan sebutir telur ayam kampung, lalu menggumamkan doa-doa aneh yang tak pernah ia pahami maknanya. Semua terasa janggal, tapi Raka melakukannya dengan penuh keyakinan. Hari-hari pertama, ia belum merasakan apa-apa. Usahanya masih sepi, uangnya tetap pas-pasan. Namun seminggu setelah perjanjian darah itu, tiba-tiba semua berubah drastis. Warung kecil milik istrinya yang biasanya hanya laku 2 atau 3 piring sehari, mendadak ramai dikunjungi orang. Pembeli datang silih berganti, bahkan sampai ada yang rela antre. Tidak ada yang aneh dengan masakan istrinya, tapi entah mengapa rasanya selalu dipuji. Raka hanya senyum-senyum sambil menepuk dada, merasa boneka jerangkong bener-bener bekerja dari hasil warung itu saja. Mereka bisa menyimpan uang cukup banyak. Tidak berhenti di situ, Raka yang sebelumnya hanya buruh tani tiba-tiba mendapat tawaran menjadi pemasok hasil panen. Orang-orang datang sendiri menawarkan kerjasama. Uang demi uang mengalir tanpa henti. Dalam sebulan, Raka sudah bisa membeli motor bekas yang masih bagus. Sebulan berikutnya, ia membeli mobil sederhana. Tidak lama kemudian, rumah kayunya yang reot mulai direnovasi, bahkan berubah menjadi rumah tembok kokoh dengan cat berwarna cerah. Tetangga-tetangganya geleng-geleng. Kepler. Semua heran melihat perubahan drastis itu. Mereka berbisik-bisik di belakang, mencoba menebak dari mana datangnya uang Raka. Ada yang menduga ia mendapat warisan, ada yang bilang ia menang undian, ada pula yang sinis menganggap Raka pasti terlibat bisnis. Namun setiap kali ditanya langsung, Raka hanya tertawa sambil menjawab enteng rejeki wis wahila. Gusti Allah sing maringi. Wong nenek wis waktune sugihyo, mungguh dalane diu. Jawaban itu terdengar manis di telinga orang awam, tapi di balik senyumnya, Raka tahu benar siapa yang sebenarnya memberi. Bukan Tuhan, tapi boneka kecil yang ia sembunyikan di dalam lemari tua.
Namun bersama dengan datangnya kekayaan, datang pula hal-hal aneh yang mulai menghantui. Setiap malam, ketika lampu sudah dipadamkan dan istrinya tertidur pulas, Raka mendengar suara lirih dari dalam lemari. Awalnya samar, seperti hembusan angin yang masuk melalui celah kayu. Tapi lama-lama jelas terdengar suara tangisan bayi. Tangisan itu tidak nyaring, melainkan seperti bayi yang sedang kehabisan napas. Kadang lirih seperti merengek, kadang meninggi seperti sedang dicekik. Pertama kali mendengar, Raka langsung loncat dari tikarnya. Ia mendekati lemari dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin bercucuran di kening. Tangisan itu begitu nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari perlahan, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya selain boneka jerangkong yang duduk diam, menunduk sedikit seakan tertidur. Raka menutup kembali pintu lemari, lalu duduk bersandar di dinding, mencoba meyakinkan diri. Iki mong halusinasi, mong pikiranku sing kebawa suasana, katanya berbisik, mencoba menghibur diri. Tapi setiap kali ia hampir terlelap, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, membuat matanya terbelalak. Tangisan bayi bercampur suara cekikan, halus, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan leher mungil. Hari demi hari, suara itu semakin menjadi-jadi. Awalnya hanya terdengar tengah malam, kini bahkan saat dini hari atau menjelang subuh, tangisan itu menggema lagi. Istrinya beberapa kali terbangun dan bertanya, "Mas, kowe krungu suara bayi nangis ora? Kok aku kaya krungu soko lemari kono?" Raka cepat-cepat berbohong, mungkin suara kucing bu. Kadang kucing iku suarane mirip bayi nangis. Ia tertawa hambar, lalu menenangkan istrinya agar kembali tidur. Namun dalam hati, ia tahu betul bahwa yang mereka dengar bukanlah suara kucing Raka. Mulai terbiasa dengan suara itu, meski sebenarnya tubuhnya selalu merinding. Ia menganggapnya bagian dari perjanjian, bagian dari harga yang harus ia bayar. Setiap kali mendengar tangisan itu, ia justru merasa yakin kalau boneka jerangkong sedang bekerja untuknya. Dan benar saja, semakin sering tangisan itu terdengar, semakin deras pula uang yang mengalir ke kantongnya. Warung istrinya kini berkembang pesat. Mereka membuka cabang baru di pasar kota. Dagangan Raka sebagai pemasok hasil bumi selalu habis diborong. Mobil barunya kini berganti dengan yang lebih mewah. Dalam waktu singkat, Raka benar-benar berubah dari orang miskin serabutan menjadi juragan kecil yang disegani tetangga-tetangga yang dulu sering memandang rendah. Kini justru datang mendekat, menawarkan kerjasama, bahkan mengharap belas kasihan. Ada yang terang-terangan iri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengelus dada, melihat betapa cepatnya roda nasib berputar untuk Raka. Namun Raka tidak pernah bisa benar-benar tenang. Setiap kali ia pulang ke rumah yang kini besar dan mewah, setiap kali ia membuka pintu kamarnya, ia tahu ada sesuatu yang menunggunya di dalam lemari itu. Suara bayi yang menangis lirih, kadang berubah menjadi tawa kecil yang menyayat telinga. Kadang ketika ia membuka pintu, boneka itu sudah tidak duduk seperti biasanya, melainkan sedikit bergeser. Kepalanya menoleh lurus menatap Raka dengan mata kosongnya. Suatu malam, tangisan bayi itu begitu keras, hingga membuatnya tidak tahan lagi. Ia berdiri di depan lemari, wajahnya pucat pasi, lalu berteriak lirih, "Wis, mandek aku wis nuruti kabeh. Opo maneh sing kowe karepke?" Lemari itu diam, tidak ada jawaban. Namun tangisan bayi berhenti mendadak, berganti dengan suara nafas berat, seperti desahan orang dewasa yang kelelahan. Raka terdiam, tubuhnya gemetar, lalu ia buru-buru kembali ke tikar, menarik selimut menutupi kepala. Malam itu ia tidak tidur sama sekali, hanya menunggu pagi dengan mata terbelalak. Di siang hari, semuanya tampak normal. Orang-orang masih memuji keberhasilan Raka, istrinya tersenyum bahagia, anaknya berlari-larian di halaman rumah baru. Namun hanya Raka yang tahu bahwa semua kebahagiaan itu dibangun di atas suara tangisan bayi dari dalam lemari. Dan setiap kali ia memandangi keluarganya, rasa bersalah selalu muncul, tapi langsung ia tekan dengan pikiran lain. Ora opo-opo, sing penting saiki aku sugih, sakdurunge aku sengsara, saiki giliranku. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu suara bayi itu hanyalah permulaan. Sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di balik pintu lemari. Sesuatu yang siap menagih janji setiap saat. Raka benar-benar mengira setelah tumbal pertama, semuanya akan selesai. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa bayi pertamanya yang meninggal itu hanyalah bagian dari perjanjian. Harga yang harus ia bayar untuk kekayaan yang ia dapatkan. Sejak malam itu, setiap kali suara tangisan bayi terdengar dari lemari, ia mencoba menutup telinga, menenangkan hati, dan berkata pada dirinya sendiri,
Wis rampung. Mang sepisan, sakwise iki, uripku mesti aman. Namun kenyataan berbicara lain. Baru sebulan setelah kejadian itu, kabar duka datang dari tetangga dekat rumahnya. Bayi dari pasangan muda yang baru menikah tiba-tiba meninggal dunia. Tidak ada gejala sebelumnya, tidak ada sakit parah, hanya sempat menangis kencang di malam hari. Lalu keesokan paginya tubuhnya sudah dingin. Dokter desa tidak bisa menjelaskan banyak, hanya mengatakan mungkin bayi itu terkena serangan jantung atau gangguan. Warga tentu merasa aneh, tapi mereka berusaha ikhlas. Raka pura-pura ikut berduka, bahkan ia datang melayat, duduk di antara pelayat dengan wajah penuh iba. Padahal di dalam hatinya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Tangisan bayi yang kerap ia dengar di malam hari semakin jelas sejak beberapa hari lalu. Dan sekarang seorang bayi benar-benar mati. Ia pulang dari rumah duka dengan wajah pucat. Keringat dingin masih membasahi punggungnya. Sebulan kemudian, kejadian itu terulang lagi. Kali ini bayi dari keluarga yang rumahnya agak jauh, di ujung desa. Ceritanya sama, bayi sehat-sehat saja, tiba-tiba menangis keras di malam hari. Lalu pagi ditemukan sudah tak bernyawa. Warga mulai resah, apalagi ini sudah kejadian yang kedua dalam waktu singkat. Mereka berbisik-bisik di warung di tepi jalan, bahkan di sawah. Ada yang berkata mungkin ada penyakit aneh, ada yang bilang ada makhluk halus yang sedang meminta tumbal. Kok, yo aiso pas kabeh bayi sing mati cedak omahe Raka yo? Bisik seorang ibu di warung, menundukkan kepala agar tidak terlalu terdengar. Yang lain menimpali, "He, ojo ngomong sembarangan, nek nganti krungu bisa masalah." Namun meski begitu, rasa curiga mulai mengarah pada keluarga Raka Roka Barusiha. Tetap Tenen. Ia menutup semua keresahan dengan tumpukan uang dan senyuman palsu. Ia bersedekah, membantu tetangga yang kesusahan, bahkan menyumbang pembangunan musala agar namanya tidak dicurigai. Tapi semakin ia berbuat baik di luar, semakin gelisah hatinya di dalam. Karena setiap malam, mimpi-mimpi buruk selalu datang menghampiri. Dalam mimpinya, ia selalu melihat barisan bayi dengan tubuh pucat, wajah membiru, dan mata hitam pekat. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, hanya berdiri diam dengan tubuh kecil yang kaku. Kadang mereka bergerak mendekat, mengulurkan tangan mungil yang dingin, seolah ingin meraih Raka. Suara tangisan mereka menggema, bercampur dengan tawa lirih yang menyeramkan. Pernah suatu malam, dalam mimpinya, ia melihat bayinya sendiri yang dulu meninggal. Bayi itu duduk di pangkuan boneka jerangkong, matanya kosong, mulutnya bergerak jarak seakan ingin bicara. Dari mulutnya keluar suara lirih, "Bapak, kenapa kowe tega?" Raka terbangun dengan tubuh gemetar, basah kuyup, aleh karinggat. Dadanya serasa mau meledak, hari-harinya berubah menjadi neraka. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap kali ia mencoba menutup mata, bayangkan bayi-bayi itu kembali muncul. Bahkan di siang bolong, saat ia duduk di teras rumah, ia sering merasa mendengar suara tangisan kecil dari dalam telinga. Suara itu mengikuti kemanapun ia pergi, membuatnya semakin gila. Warga desa mulai curiga. Beberapa orang mengaku melihat sosok aneh berdiri di dekat rumah Raka saat malam. Ada yang bilang melihat bayangan tinggi kurus melintas cepat. Ada pula yang mendengar suara bayi menangis dari dalam rumah Raka. Desis-desis semakin keras. Meski tidak ada yang berani menuduh langsung, istrinya mulai gelisah. Beberapa kali bertanya, "Mas, apa iki ana hubungane karo urusan musing bien? Aku kok krung yukrunggo gosip elek nang kampung." Raka hanya menggeleng keras, "Ora ana, Bu. Kabeh iku fitnah. Wong uripku saiki mengurusi bisnis. Ora usah ngrungokne wong kampung sing iri." Tapi sebenarnya dalam hatinya, ia mulai merasa jebakan itu semakin nyata. Malam Jumat Kliwon. Malam yang sama saat ia pertama kali bertemu dengan kakek berjubah hitam di hutan larangan, menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Suara bayi tidak hanya terdengar lirih, tapi begitu keras seakan ada banyak bayi di dalam lemari. Tangisan itu bercampur dengan jeritan dan suara cekikikan yang mengiris telinga. Lemari tua bergetar, pintunya berderit seolah ada yang berusaha keluar dari dalam. Raka duduk di ranjang, tubuhnya kaku, keringat dingin mengucur deras. Istrinya sudah lama tidur karena kelelahan, tapi Raka tidak bisa memejamkan mata. Terus menatap lemari yang bergetar itu, jantungnya berdetak semakin cepat. Lalu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya, perlahan, menimbulkan suara decit panjang yang menusuk telinga dari dalam. Boneka jerangkong itu melangkah keluar dengan kaki mungilnya yang kurus. Tulangnya berderak setiap kali bergerak. Matanya kosong, tapi sorotnya seakan menembus jantung Raka. Boneka itu berjalan mendekat. 1 langkah, 2 langkah,
hingga akhirnya berhenti tepat di depan ranjang. Raka tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti dipaku di tempat. Boneka itu mendongak, lalu dari mulutnya keluar suara berat, suara yang tidak mungkin keluar dari benda sekecil itu. Suara dalam, parau dan menyeramkan, berkata jelas, "Giliranmu sekarang." Kata-kata itu menggema di seluruh kamar, membuat udara semakin dingin menusuk tulang. Raka ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap boneka jerangkong yang kini berdiri tegak, kepalanya miring, seolah menikmati ketakutan Raka. Detik itu, Raka sadar bahwa semua ini bukan lagi tentang uang, bukan tentang keserakahan yang ia kaya. Semua ini tentang nyawanya. Tumbal bayi-bayi yang sudah direnggut ternyata hanyalah jalan pembuka. Pada akhirnya, giliran dirinya sendiri yang akan diambil. Ia teringat kote-kota kakek berjubah hitam malam itu di hutan. Kabeh ana regane, kabeh ana tumbale. Raka menutup mata, tubuhnya gemetar hebat, sementara suara bayi-bayi itu kembali menggema, semakin keras, semakin dekat, hingga memenuhi seluruh kamar. Pagi itu, desa yang biasanya tenang mendadak gempar. Seorang tetangga yang hendak mengantarkan sayur ke rumah Raka mengetuk pintu berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Padahal biasanya rumah itu ramai. Terdengar suara istrinya menyiapkan masakan, atau suara anaknya berlarian di halaman. Kali itu sunyi, terlalu sunyi. Ia mencoba memanggil lebih keras. "Raka, Bu Raka, iki aku, tetanggamu. Buka lawange." Tapi tetap tidak ada sahutan. Rasa curiga muncul, dan ia memanggil beberapa warga lain untuk ikut mengecek. Mereka bari Meiromi, masuk lewat pintu belakang yang ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam dingin menusuk, seperti bukan rumah biasa. Aroma anyir bercampur bau kemenyan masih tercium samar. Para warga saling berpandangan, merasakan firasat buruk. Mereka berjalan pelan menuju kamar utama. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan mengerikan langsung membuat semua yang hadir menjerit. Histeris, Raka tergeletak di atas ranjang dengan tubuh kering kerontang. Kulitnya menempel pada tulang seperti mayat yang sudah bertahan-tahan dikubur. Matanya kosong melotot ke atas, mulutnya terbuka seolah menjerit panjang sebelum mati. Tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia hidup, lebih menyerupai kerangka yang baru saja disedot habis cairannya. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah benda kecil yang duduk manis di atas dadanya. Boneka jerangkong itu, dengan tubuh kecil kerangka dari tulang ayam, kain hitam kotor, dan rambut manusia kusut, duduk tegak sambil berlumuran darah segar. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Ada yang berteriak, ada yang jatuh pingsan, ada pula yang hanya bisa membaca doa terbata-bata. Salah seorang lelaki parubaya berbisik dengan suara gemetar. "Astagfirullahalazim. Iki opo tu? Ko aiso nganti ngene?" Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bahkan ada yang langsung lari keluar rumah sambil menutup mulut menahan mual. Istri dan anak Raka tidak ditemukan di rumah. Warga semakin panik. Mereka mencari ke seluruh ruangan, ke dapur, ke halaman belakang, namun hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka, seolah lenyap di telan bumi. Seseorang bergumam lirih, "Ojo-ojone, bohone lananake yo, melu, dodi tumble." Tidak ada yang berani menanggapi, tapi wajah mereka jelas menunjukkan ketakutan. Kabar kematian Raka menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang berdatangan, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Namun begitu mereka melongok ke dalam kamar, kebanyakan langsung menutup wajah atau bahkan berlari pergi. Sosok Raka yang kering kerontang itu terlalu menyeramkan untuk dilihat lama-lama. Yang lebih mengerikan lagi, boneka jerangkong itu tidak hilang. Ia tetap duduk di dada Raka, seolah menandai hasil buruannya dengan tatapan kosong yang entah mengarah ke siapa. Pak Lurah bersama beberapa tokoh desa akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari kampung sebelah. Kiai itu datang menjelang sore, membawa kitab dan segenggam kembang. Begitu masuk ke kamar, wajahnya langsung berubah tegang. Ia berdoa pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Iki dudu pati sing lumrah. Wong iki jealous nglakoni pesugihan. Boneka kui dudu boneka sembarangan. Kui jimat panggilan gaib. Wes, cepet-cepet diubur. Ojo nganti kelamaan ning omah iki." Mereka berusaha menyingkirkan boneka itu, tapi setiap kali ada yang mencoba menyentuh, tangan mereka terasa panas, seperti terbakar. Seorang pemuda bahkan menjerit karena tangannya melepuh saat tanpa sengaja menyentuh kain hitam boneka tersebut. Kiai itu kemudian menggelar doa panjang, membakar kemenyan, dan membaca ayat-ayat suci untuk mengusir energi jahat yang melekat pada boneka itu. Suasana begitu tegang, warga yang menyaksikan hanya bisa berbisik lirih sambil memegangi dada mereka. Masing-masing
Setelah berjam-jam, akhirnya Kiai berhasil mengambil boneka itu menggunakan kain putih yang sudah diberi doa khusus. Boneka jerangkong diletakkan di dalam kendi tanah liat, lalu ditutup rapat dengan segel dari mantra. Kiai memperingatkan, kendi iki kudu dikubur neng panggonan adoh ning elas sing wingget. Nek nganti, ana wong iseng ngembukak maneh, sing metu ora mengciloko, tapi bisa mateni siji kampung. Jenazah Raka sendiri dimakamkan malam itu juga, tanpa dimandikan secara normal karena tubuhnya sudah tidak memungkinkan. Warga memakamkannya dengan terburu-buru, penuh rasa takut. Tidak ada yang berani berlama-lama di dekat liang lahat. Istrinya dan anaknya tetap tidak ditemukan. Hingga bertahan-tahan kemudian misteri itu tidak pernah terjawab. Setelah kejadian itu, rumah mewah peninggalan Raka kosong melompong. Semua barang berharga hilang, entah kemana. Ada yang bilang raib begitu saja. Ada pula yang percaya harta itu ikut ditelan oleh makhluk gaib yang menjerat Raka. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding kosong dan cat yang perlahan mengelupas. Rumah itu berubah menjadi angker. Tidak ada yang berani menempati. Meskipun beberapa kali ada orang dari luar desa yang ingin membelinya dengan harga murah. Konon setiap kali malam tiba, dari dalam rumah itu masih terdengar suara bayi menangis. Sama seperti yang dulu selalu didengar Raka. Anak-anak desa dilarang keras bermain di sekitar rumah itu. Namun rasa penasaran membuat beberapa bocah nekat mengintip lewat jendela yang pecah. Mereka pernah bersumpah melihat bayangan boneka kecil duduk di kursi ruang tamu, menoleh pelan mengikuti gerakan mata mereka. Sejak saat itu, semakin tidak ada yang berani mendekat. Cerita tentang kematian Raka dan boneka jerangkong itu menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang hanya untuk melihat rumah kosongnya, atau mendengar langsung kisah menyeramkan dari warga. Lama-kelamaan, rumah itu disebut sebagai Omah Wingit, tempat yang terlarang untuk didekati. Orang-orang tua sering menakut-nakuti anak-anak dengan berkata, "Ojo Raka le, ojo kepengin cepet sugih nganggo dalan sing ora beci." Delekan. Si Raka kabeh bandane ilang, nyawane yo melu ditumbalke. Saiki bonekan isih gentayangan ngolek korban anyar. Kalimat itu menjadi semacam peringatan keras, supaya tidak ada lagi orang yang berani menempuh jalan pesugihan. Meski boneka itu katanya sudah dikubur jauh di hutan. Desas-desus menyeramkan terus beredar. Ada yang mengaku melihat sosok kecil seperti kerangka bayi berlari di tepi sawah saat malam. Ada pula yang mendengar suara bayi menangis di dekat kuburan tua. Beberapa orang percaya boneka jerangkong itu sebenarnya tidak pernah benar-benar terkubur, melainkan masih berkeliaran mencari tumbal baru. Kematian Raka menjadi pelajaran pahit bagi seluruh warga. Mereka tidak lagi tergiur dengan jalan pintas, kekayaan, karena mereka tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal. Raka mungkin sempat hidup dalam kemewahan, tapi akhirnya ia mati dalam keadaan mengenaskan, meninggalkan misteri yang tak akan pernah hilang. Sampai hari ini, setiap kali ada yang menyebut nama Raka di malam hari, orang-orang desa akan cepat-cepat menoleh ke kanan Carrie, lalu berbisik lirih, "Oho band, jenengku isi gawe merinding nenek disebut wayah bengi." Dan konon, bagi siapa saja yang berani menyebut kata jerangkong di dekat rumah kosong peninggalan Raka, ia akan mendengar suara tangisan bayi yang lirih, lalu perlahan berubah menjadi tawa mengerikan. Maka sejak hari itu Sarita tentang Raka dan boneka jerangkong menjadi legenda kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan yang tidak pernah hilang, bahwa keserakahan manusia selalu punya harga. Kaya raya mungkin bisa dicapai dengan pesugihan, tapi akhirnya hanya meninggalkan maut yang mengerikan.